Assalamualaikum Ibu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ibu Wati. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Wati, hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, Ibu Fatma, dari pertemuan ini apa sih yang Ibu Fatma ingin hasilkan dari pertemuan kita hari ini ya? Ya Bu Wati, ini nih saya ingin bercerita sedikit tentang kondisi kelas saya, Ya, tentang salah satu murid saya nih Bu Wati. Saya ingin ingin bercerita pada Ibu Wati. iya. Apa sih ukuran ya? Apa sih ukuran keberhasilan dari percakapan kita hari ini ya, Ibu Fatma? Mungkin kalau pada akhir percakapan, mungkin kalau saya menemukan solusi atau saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dari percakapan ini, itu mudah-mudahan merupakan ukuran kesuksesan saya ya dalam menyelesaikan sesuatu yang mengganjal nih di hati saya, Bu Ati. Oke, Ibu Fatma. Saya ingin bertanya lagi, kira-kira agenda apa yang ingin kita diskusikan hari ini pada pertemuan ini, Bu Fatma? Ya, ini Bu Ati, saya ingin menceritakan tentang salah satu murid saya nih Bu Ati ya. Murid saya ini kebetulan memang memiliki kemampuan numerasi ya, terutama pada matematika, itu di Iya, atas rata-rata dari teman-temannya, seperti itu. iya, Tetapi ini loh Bu Ati, dia ini karena ketika saya berikan tugas cepat selesai, nah dia iya. ada kebiasaan yang saya agak kurang gimana ya, masih suka usilin teman-temannya yang lain seperti itu Bu Ati. Sedangkan Oh, yang saya inginkan itu agar dia tidak seperti itu Bu Ati, oh, keinginan saya siap, pada anak tersebut. siap Ibu Fatma. Oke, apa sih yang paling penting dari Ibu Fatma saat ini? Tentu saja keinginan saya terhadap anak ini adalah saya ini ingin anak ini Iya, jadi memiliki rasa empati dari dalam dirinya untuk menjadikan kemampuannya ini membantu teman-temannya yang pemahaman akan mungkin lambat ya dalam menyelesaikan tugas matematika seperti itu. Saya ingin membentuk rasa itu pada diri anak tersebut buat. oke. Berarti yang Ibu Fatma inginkan itu ada rasa empati di diri anak itu ya? Ya, Ya seperti itu. seperti itu. Oke. Em, apa sih hambatan ya? Hambatan yang Ibu Fatma rasakan saat ini? Ya itu ya saya sepertinya belum memiliki ide bagaimana menjadikan anak ini benar-benar dari hatinya untuk membantu. Jadi membantu atau membangun hubungan baik dia dengan teman-temannya ini agar ketika dia selesai mengerjakan tugas, dia tidak mengganggu teman-temannya itu. Jadi itu ya hambatan saya ini, apa ya kira-kira yang harus saya lakukan buat untuk bisa membentuk itu pada anak ini. Oh iya, Ibu Fatma. Apa sih solusi-solusi yang Ibu Fatma pikirkan untuk masalah ini? Ya, kalau melihat dari kesiapan belajarnya, minat belajarnya yang saya berpikir bahwa sepertinya saya harus memberikan soal yang tingkat kesulitannya berbeda ya dari teman-temannya. Itu ide saya karena kemarin itu sepertinya soal yang saya berikan padanya dan pada teman-temannya itu tingkat kesulitannya masih sama. Jadi
tadi saya berpikir, oh mungkin saya harus memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang di atas selangkah atau selangkah lebih lah dari teman-teman yang lainnya. Mungkin itu Ya, bisa membuat dia lebih fokus ya, iya, agak pada penyelesaian tugasnya seperti itu. Jadi tidak cepat oke, selesai. ya. Mmm, adakah solusi ya, adakah solusi dari atau konsekuensi ya, adakah konsekuensi dari solusi yang sudah Ibu Fatma pertimbangkan saat ini? Jadi kalau menurut saya sepertinya saya harus mengajak anak ini berbicara, ya, mungkin berbicara di ruang Ya, terbuka. Saya akan menyampaikan apa yang saya inginkan dari anak itu dan saya juga akan bertanya apa yang dia inginkan dari proses pembelajaran yang dia dan teman-teman lainnya lewati setiap pada pelaksanaan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran matematika. Jadi dengan oke, begitu mungkin saya bisa memberikan apa yang dia inginkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Mungkin itu bisa jadi solusi yang akan saya laksanakan. oke Ibu Fatma, luar biasa ya. Mmm, dari skala 1 sampai dengan 10 ya, saya ingin bertanya sama Ibu Fatma, kira-kira sudah pada skala berapa Ibu Fatma berada dalam usaha mencapai tujuan ataupun usaha yang sudah Ibu Fatma lakukan dalam mengatasi anak ini? Sepertinya saya masih di level 6 ya buat dia karena saya sadar bahwa masih banyak hal yang harus saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ya. Jadi level kayaknya masih di 6 deh, seperti itu untuk saat ini. Nanti Iya, mungkin setelah ini ya siapa tahu bisa ke 7 lah, itu harapan saya. oke. Tapi tentunya usaha ini untuk, mencapai skala 10 ya Ibu Fatma? Ya, Seperti itu? ya. Iya, luar biasa. Harus ya. Jadi pasti bertahap ya. Untuk saat Iya, ini mungkin saya merasa masih di skala 6 lah. iya, siap. Begini Ibu Fatma, apa prioritas yang Ibu Fatma akan lakukan untuk mencapai dalam penanganan anak ini? Ya pasti prioritas saya adalah yang pertama ya saya harus mencari ide. Prioritas Iya, saya saat ini adalah bagaimana mencari ide untuk kemudian bisa menerapkan ide-ide ini pada proses pembelajaran ya. Tentu saja bukan hanya pada anak ini, tapi pada semua. Tapi pasti prioritas saya anak ini seperti itu. iya, Jadi setelah saya mengadakan berbincang kami dan saya dan anak ini berbincang-bincang ya di tempat yang terbuka dari hati ke hati. Jadi setelah saya temukan apa kendalanya atau apa keinginannya, pasti itu yang akan saya jadikan sebagai prioritas dalam mengatasi permasalahan ini. iya. Eee, strategi apa yang Ibu Fatma akan lakukan untuk mencapai rencana Ibu Fatma sendiri? Ya, strategi yang akan saya lakukan yang pertama saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat. Saya akan menggunakan komunitas belajar yang ada di sekolah untuk Sip, kemudian membahas permasalahan ini. Ya, di samping itu, di samping ada solusinya dari diri saya sendiri, iya, biasanya dari teman-teman juga pasti itu akan makin memperkuat solusi dan hasilnya di yang kita harapkan adalah hasil terbaik untuk anak tersebut. Jadi biasanya memang kami di komunitas belajar itu setiap per 2 minggu ya bertemu, iya, kemudian untuk diskusi permasalahan apa saja yang ada di dalam kelas. Mungkin strategi-strateginya seperti itu. Kemudian mungkin juga saya harus banyak membaca iya, cara mengatasi permasalahan atau pengelolaan kelas yang baik dan siap, bagaimana kita ketika berhadapan dengan murid yang memiliki karakter-karakter unik seperti itu. iya, luar biasa.
ukuran suksesnya menurut Ibu Fatma sendiri dalam aksi dalam rancangan yang Ibu Fatma susun sendiri itu seperti apa? Ya, kalau dari saya ya, ukuran keberhasilan yang saya inginkan pada anak ini yang pertama, ketika anak ini selesai dengan pekerjaannya, ya, Iya, dengan tingkatan soal atau tingkat kesulitan soal yang berbeda dari teman-temannya dan dia bisa menyelesaikan itu yang pertama adalah berarti memang anak ini memang memiliki kemampuan kognitif ya untuk matematika. Nah, selain itu juga saya ingin anak ini itu ya merasa empati, memiliki iya, hubungan relasi yang baik dengan teman-temannya sehingga bersedia ya atau menjadi apa namanya ya seperti tutor sebaya lah pada teman-teman yang ada di kelasnya yang mengalami hambatan iya. atau ya sedikit lambat dalam menyelesaikan tugas. Itu sih yang saya inginkan agar supaya anak-anak yang dengan memiliki kemampuan kognitif di atas teman-teman yang lain itu memiliki empati pada teman-teman yang lainnya. Seperti dan itu juga bisa membantu proses pembelajaran saya agar berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Bagaimana antisipasi Ibu Fatma ya ketika dalam mengatasi hal-hal demikian itu ketika ada hambatan ya, ketika ada hambatan itu apa yang akan Ibu Fatma lakukan dalam mengatasinya? Nah, baiklah, biasanya ketika bertemu dengan hambatan, saya menerapkan teknik stop ya buat yang kemarin sudah Oke, luar kita biasa. dapatkan ya. Iya, Jadi duduk tenang, menghembuskan, menarik nafas seperti itu. Setelah itu biasanya saya itu selalu pasti konsultasi dengan ibu kepala sekolah dalam ya, menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Kemudian dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, apalagi yang senior-senior saya, yang pasti ya, apa ya pengalaman mereka berdiri di depan kelas itu tidak bisa kita sepelekan loh buat ya. Jadi iya, dengan iya, berbagai macam benar karakter sekali. anak seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu cara saya untuk mengatasi apabila ada hambatan-hambatan. Setelah itu kembali pada saya dan itu akan saya pilih-pilih mana cara yang terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut. Seperti itu. Oke, luar biasa. Eee, komitmen apa yang Ibu Fatma akan jalankan ketika rencana yang Ibu Fatma susun itu dijalankan? Ya. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa pendidikan ini sesuai yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini kan sifatnya menuntun, membimbing Iya, anak benar ke sekali. jalan yang benar. Iya, seperti itu. Jadi seperti apapun karakter anak di dalam kelas, seperti apapun kemampuan kognitifnya atau potensi-potensi yang mereka miliki, memang setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Apapun itu, komitmen saya adalah menjadikan anak-anak ini anak-anak yang bisa merasakan kemerdekaan dalam belajar seperti itu. Jadi hak belajar mereka bisa saya penuhi dengan segala potensi yang mereka miliki agar nanti mereka kelak dalam kehidupan baik sebagai manusia dan masyarakat itu benar-benar menunjukkan profil ya Iya, pelajar Pancasila seperti itu yang diharapkan untuk iya. pendidikan emas Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa. Mmm, siapa saja sih yang Ibu Fatma, eee, akan andalkan ya? Siapa saja yang akan membantu Ibu Fatma dalam rencana ke depan? Ya, untuk rencana ke depan yang membantu saya, yang pertama saya selalu membangun komunikasi dengan orang tua murid melalui Siap. WA Group ataupun melalui pertemuan-pertemuan yang sudah saya rencanakan. Nah, di situ saya selalu mengingatkan kepada orang tua bahwa eh, pembentukan karakter itu bukan hanya tanggung jawab guru, tapi juga tanggung jawab orang tua. Oleh sebab itu, biasanya saya meminta pada orang tua untuk
menyelipkan pesan-pesan atau apa ya, seperti nasihat-nasihat lah kepada anak-anak ketika Iya. berada di sekolah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya juga melibatkan rekan-rekan sejawat saya dengan apa yang berkolaborasi, kemudian sharing dengan apa saja yang sudah saya dapatkan di di pendidikan guru penggerak, terutama pada KSE itu ya, karena saya takutnya misalnya ketika saya tidak berada di kelas dan anak ini berulah, anak ini berulah dan itu di dalam kelas itu ada guru yang lain, maka yang saya takutkan adalah guru ini akan memberikan hukuman kepada anak ini. Itu jadi saya selalu bercerita kepada mereka bahwa anak-anak di kelas saya ini karakternya seperti ini, tapi cara penyelesaiannya jangan dengan emosi seperti itu. Iya, luar biasa. Kemudian yang berikut ya pasti selalu melaporkan apa saja yang terjadi sebagai bentuk refleksi pembelajaran saya di kelas kepada kepala sekolah itu. Jadi ada guru, ada orang tua murid, kemudian ada rekan sejawat dan kepala sekolah. Luar biasa rancangan aksinya ya Bu Fatma. Ya, insya Allah rencana Ibu Fatma dalam mengatasi anaknya Ibu Fatma di kelas insya Allah akan terwujud. Dan saya ingin bertanya kira-kira kapan kita akan mengadakan pertemuan tindak lanjut dengan apa yang sudah kita bahas hari ini Bu Fatma? Ya, kalau saya lihat di jadwal ya, ini mungkin 3 pekan lagi ya, Bu Wati, saya ingin bertemu kembali dengan Bu Wati. Siap. Jadi 3 pekan ini saya akan lihat bagaimana pencapaian saya pada rancangan aksi yang sudah yang sementara saya rencanakan. Insya Allah 3 pekan lagi ya. Iya, insya Allah ya. Insya Allah kita akan diberikan kesehatan dan kita akan bertemu kembali pada rencana tindak lanjutnya dari Ibu Fatma. Dan saya berdoa insya Allah yang sudah direncanakan Ibu Fatma dalam mengatasi anak Ibu Fatma di dalam kelas itu akan berjalan lancar. Amin. Oke, mungkin makasih ya. Cukup ya percakapan kita hari ini. Iya, saya merasa lega ya, Bu Wati sudah. Iya. Ya, saya merasa lega sudah bisa bercerita dengan Bu Wati dan dengan bercerita saya menemukan ide ya solusi untuk permasalahan saya ini. Terima kasih Bu Wati. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi